Orang-orang ini lagi makan, tapi pas wanita ini mau ngambil, malah nggak dibolehin. Alasannya karena badannya yang gemuk, padahal kan lapar ya guys. Si wanita jadi sedih kan, dan teman-temannya pada ngeliatin, bahkan pada ngebully. Gak tega ngeliat itu, gadis ini negur dan bilang kalau dia belum sempurna, tapi udah berani-beraninya ngejelekin orang. Yang akhirnya si pria diketawain. Jadi sebelum ngebully orang lain, harus ngaca dulu ya guys. Siapa nih yang pengen jadi orang baik? Komen ya. Pria ini ngajak pacarnya ke rumah kan, tapi si ibu kelihatannya nggak suka. Bahkan gadis ini diinterogasi, kerjanya apa, gajinya berapa. Dan setelah mendengar itu semua, ibunya makin kesel. Bahkan kue yang dibawain malah dibuang. Parahnya lagi, si anak disuruh putusin, lalu nyari yang lain. Nggak cukup sampai di situ, si ibu nyopot gelangnya, lalu dimasukkan ke tas ini. Jadinya gadis ini dituduh mencuri, padahal kan dia yang masukin ya guys. Bahkan si gadis sampai didorong dan dilemparin tasnya. Semoga kita dijauhin dari orang jahat ya guys. Yuk komen amin bareng-bareng. Wanita ini lagi teleponan kan, tapi karena nggak fokus, tabrakan tuh dengan si bocil yang ngebuat permennya jadi jatuh. Ngerasa bersalah, dia minta maaf dan permennya digantiin. Tapi bocil ini malah nolak karena kan dari orang asing ya guys. Setelah itu pergi tuh dia. Ternyata pria ini mengutin permennya dan si bocil diajak ngomong. Karena ketakutan, si bocil milih kabur. Tapi si pria tetap ngejar, ditolak pun dia tetap maksa. Dan untungnya ada gadis ini yang nolongin nih guys, yang akhirnya pria ini jadi kabur. Setelah itu mau dianterin ke rumahnya kan, udah dibuka tuh pintu mobilnya, tiba-tiba wanita tadi muncul lagi. Karena sebenarnya gadis ini hanya berpura-pura baik, dan ternyata dia adalah seorang penculik yang bekerja sama dengan pria ini. Harus hati-hati ya guys, jangan langsung percaya dengan orang lain. Dua gadis ini lagi ngevlog, mereka berdua memperkenalkan tempat yang dikunjungi. Setelah itu dilanjut lagi tuh perjalanannya. Tapi karena wanita ini ngantuk, jadinya yang turun hanya satu. Sedangkan dia tidur di mobil ya guys. Dilanjutin lagi kan vlognya, tapi tiba-tiba ada yang muncul dari belakang. Dipanggil-panggil, tapi pas nengok ke belakang, orang itu udah nggak ada. Dicoba lihat lagi, tetap nggak ada orang. Jadinya vlognya dilanjut dan dia benar-benar seneng. Tapi setelah itu dia mendengar suara berisik dan nggak disangka-sangka yang terjadi serem banget guys. Lalu temennya yang baru bangun nyariin dan yang ketemu hanya topinya. Makin panik kan, lalu dicariin. Dan ternyata pria itu muncul dari belakangnya. Pria ini lagi makan kan, tiba-tiba ada seorang wanita yang nyamperin dan dia ngomel-ngomel. Katanya mobilnya jadi kotor. Walaupun udah minta maaf, wanita ini tetap marah dan disuruh bersihin pakai bajunya. Jadinya dibersihin kan, setelah selesai wanita ini masih aja marah-marah dan malahan minta ganti rugi. Sedangkan si pria nggak punya duit guys. Wanita ini makin menjadi-jadi, mie yang udah jatuh disuruh makan. Padahal kan bukan hewan ya, nggak punya pilihan mau dimakan tuh, tapi untungnya pria ini nolongin. Karena ini adalah mobilnya, bukan punya wanita itu. Dan sebenarnya dia sengaja makan di sini buat ngejagain mobilnya. Karena ternyata jendela mobilnya nggak ketutup. Dia takut kalau ada maling yang datang, makanya dijagain. Jadi jangan langsung ngejudge orang lain ya guys. Tukang ini habis benerin pintu kan, dan dia minta bayaran. Setelah itu dibuka juga tuh dompetnya. Tapi parahnya yang dibayar nggak sesuai perjanjian. Protes dong dia, tapi pria ini malah marah balik. Nggak terima dengan itu, ditagih terus tuh, dan akhirnya wanita ini yang bayarin. Padahal kan bukan pintunya ya guys. Tapi nggak disangka-sangka pintu pria itu ditendang. Rusak lagi kan, syukurin. Jahat sih. Harus jadi orang jujur ya guys. Dua gadis ini lagi duduk, tiba-tiba ada yang datang dan ternyata dia tuh habis jatuh. Mau minjem tempat duduk kan, tapi si wanita malah nolak. Nggak tega ngeliat itu, ibu hamil ini ngasih tempat duduknya. Tapi wanita ini malah geser lagi, yang ngebuat mereka nggak bisa duduk. Dicoba lagi, si wanita malah makin nyebelin. Jadinya pergi kan, tapi nggak lama setelah itu ada pot yang jatuh. Untungnya mereka nggak jadi duduk ya guys. Jadi jangan netting dulu ya. Semua yang digambar bakalan jadi kenyataan. Karena hobi menggambar, buah apel yang ada di depannya digambar. Dan kelihatannya udah hampir selesai ya guys. Tapi tiba-tiba terdengar sesuatu dari lemari. Karena penasaran dicoba buka kan. Dan pas dibuka, pria ini benar-benar kaget karena buah yang dia gambar ada di lemari ini. Buat mastiin lagi, dicoba gambar tuh duit. Dan pas dibuka, duit yang digambar ada lagi. Masih nggak puas, digambar lagi tuh duit. Dan lagi-lagi gambarnya jadi kenyataan. Ternyata nggak cukup dengan duit, digambar lagi tuh wanita.
Tapi belum selesai, ada yang ngetuk pintu. Padahal kan gambarnya belum selesai ya guys. Dan gak disangka-sangka pas dia balik, lemarinya udah kebuka. Kalian bayangin aja ya yang muncul bakalan seperti apa. Sejak kakek meninggal, si nenek jadi sering ngomel-ngomel. Bahkan TV yang udah tua harus dibetulin. Meskipun cucunya pengen beliin TV baru, si nenek nggak mau. Nurutin permintaan neneknya, tukang servis dipanggilkan. Walaupun begitu, yang muncul hanya titik putih. Ternyata si nenek malah seneng. Tapi baru ditinggal sebentar, TV itu udah rusak lagi. Namanya juga TV tua ya guys. Karena itu si cucu diteleponin terus, padahal kan cucunya lagi rapat. Pokoknya setiap saat diteleponin. Ngerasa keganggu diginiin terus, dia bener-bener kesel dan si nenek disamperin. Tapi pas nyampe, dia ngeliat neneknya lagi nangis. Karena sebenarnya si nenek ngerasa kesepian. Hanya dengan suara TV pemberian kakek, dia ngerasa kalau kakek selalu ada. Yang kangen sama nenek, komen ya. Ibu ini ngejualin barang-barang pemberian anaknya dan harganya sangat murah. Sampai-sampai orang yang beli ngerasa kalau si ibu gila karena barang mahal dijual obral. Sampai akhirnya anaknya dateng dan ngeliat itu semua. Orang-orang yang ada di sana langsung diusir guys. Lalu si anak marah-marah kan karena ngerasa barang pemberiannya nggak dihargain. Apalagi barang itu barang mahal. Pokoknya si anak benar-benar kesel. Tapi sebenarnya si ibu nggak setega itu kok guys. Dia ngelakuin itu karena si ibu nggak tahu gimana cara gunain barang-barang ini. Saat ditanya cara gunainnya, jawabannya selalu sibuk. Jadinya daripada nggak kepake, barang-barang itu dijualin. Yang pengen selalu ada buat ibu, komen ya. Tapi si penjual bilang kalau cermin ini tuh dulunya digunakan oleh kerajaan. Dan bener aja, Wirt jadi tertarik lalu dibeli. Sesampainya di salon, Pak Roti marah lagi dan bilang kalau cermin ini seperti sampah. Meskipun udah dijelasin, Pak Roti masih aja emosi dan bilang kalau dia dibodoh-bodohi. Tapi Coko ngebelain Wirt dan bilang kalau omongannya bener. Pak Roti yang tadinya marah sekarang jadi seneng dan cermin itu dipegangin terus. Sampai akhirnya pelanggan pertama pun dateng. Dan dia bener-bener seneng karena hiasan di kepalanya sangat bagus. Tapi anehnya pas bercermin wajahnya berubah jadi menakutkan. Dan itu ngebuat dia sedih. Ngeliat itu Pak Roti jadi bingung kan. Karena penasaran Wirt nyoba cermin itu. Dan bener aja wajahnya berubah jadi jelek. Gak hanya Wirt, Coko pun ikutan jelek. Karena ngerasa ada yang gak beres, paranormal dipanggil. Dan ternyata cermin ini tuh terkutuk guys. Yang takut sama hantu, komen ya.